Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Di kalangan ulama masih banyak berbeda pendapat terkait Allah itu ada di mana, apakah di arsy atau tidak bertempat. Mari kita simak penjelasannya sampai selesai. Dalam video sebelumnya saya sudah memaparkan penjelasan Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Mafatihul Ghaib yang menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bukanlah wujud yang bertempat. Jadi salah besar kalau dikatakan bahwa Allah itu ada di langit. Allah itu duduk di atas arasy. Allah itu bertempat dimanapun. Karena bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta seluruh makhluk dan tempat adalah bagian dari makhluk itu. Mustahil Sang Khalik bertempat dalam makhluknya. Karena Sang Khalik itu qadim dalam arti tidak bermula, sementara tempat itu hadits dalam arti dia memiliki permulaan. Tempat itu hanya ada dengan adanya alam. Sementara Tuhan ada. Ketika alam tiada pun Tuhan sudah ada. Karena itu tidak mungkin dan mustahil Tuhan itu bertempat. Saya Ustaz, Allah ada di mana? Kenapa Allah tidak kelihatan? Dan bagaimana berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Ini insya Allah cuma 5 menit saya jelaskan ikhwani. Allah Azza wa Jalla ada di atas langit. Dan itu banyak dalam firman Allah. Allah mengatakan tsumma stawa 'alal arsy. Allah Subhanahu wa taala bersemayam di atas arsy-Nya, dan arsy-Nya ada di atas langit. Nanti akan saya jelaskan hadisnya. Kemudian juga kita tahu hadis Bukhari yang menjelaskan tentang sholat malam. Kalau tertinggal sepertiga malam, kata Nabi SAW, Allah turun ke langit bumi, turun dari atas ke bawah. Hadis Bukhari yang lain, pernah ada seorang laki-laki lewat, seseorang lewat, tidak disebutkan laki-laki atau perempuan, kemudian diikuti oleh budak wanitanya di Madinah. Lalu kata Nabi SAW, berhenti sebentar, saya ingin tanya budak kamu ini. Maka tuannya pun mengatakan, silakan ya Rasulullah. Tapi ini saya tidak tahu ya tuannya laki-laki atau perempuan. Intinya waktu itu ditahan. Lalu kata Nabi SAW kepada budak wanita itu, di mana Allah? Pertanyaannya itu. Maka kata perempuan itu, Allah di langit, di atas. Lalu kata Nabi SAW, siapa saya? Kata perempuan itu, Anda adalah utusan Allah. Maka kata Nabi SAW, bebaskan wanita ini karena dia wanita yang beriman. Dia wanita yang beriman. Jadi Allah ada di atas langit. Ini mengapa pemikiran Allah itu ada di mana-mana itu berbahaya pada akidah kita ya Ustadz? Kenapa? Karena pertama, itu menyelisihi ijma' salafus saleh. Semua salafus saleh bersepakat ijma' bahwa Allah bersemayam di atas arasy. Ishaq bin Rahuyah, murid Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama ternama di zamannya, berkata apa? Ijma'u ahlil ilm annallaha ala arsyihi istawa. Ijma' seluruh ulama bahwasanya Allah bersemayam di atas arasy. Dan menyelisih ijma' ini diancam pelakunya dengan neraka. Allah berfirman, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' sabila ghairal mu'minin wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Siapa yang menyelisih Rasul setelah jelas kepadanya petunjuk dan tidak mau mengikuti jalan kaum mukminin, kata Imam Syafi'i maksudnya ijma' mereka, maka kami akan biarkan ia leluasa dalam kesesatannya dan kami akan bakar dengan api neraka, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ya. Yang kedua, Pak, orang yang punya keyakinan Allah berada di mana-mana, ya, ini jelas berkonsekuensi yang nggak bagus, Pak. Berarti Allah berada di comberan, Allah berada di tempat-tempat yang kotor, Allah berada di tempat-tempat yang najis, dan yang lainnya yang nggak layak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini sangat bertentangan dengan kesucian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang ketiga, sebagian ulama mengatakan pendapat Allah mengatakan di mana-mana berkonsekuensi Allah banyak. Ya. Kemudian yang keempat, antum tahu tidak Pak? Fir'aun nggak percaya Allah berada di langit. Fir'aun berkata kepada ajudannya yang bernama Haman, orang terkaya di zamannya. Apa kata Fir'aun? Ya Haman, ibni li sarhan la'alli ablugul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Hai Haman, bangunkan untukku sebuah bangunan yang sangat tinggi supaya aku bisa sampai ke langit. Supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Dan saya yakin Musa itu dusta.
Tuh lihat. Fir'aun minta dibangunkan bangunan yang sangat tinggi untuk bisa sampai ke langit. Supaya apa? Ingin melihat Tuhannya. Kenapa Fir'aun minta dibangunkan bangunan yang tinggi? Pasti karena Nabi Musa mendakwakan Allah berada di langit, di atas arsy. Makanya Fir'aun mengatakan, bangunkan untukku bangunan yang sangat tinggi, supaya aku bisa naik ke langit, sehingga aku bisa melihat Tuhannya Musa. Dan aku yakin Musa itu dusta. Tuh lihat, saudaraku sekalian. Iya. Jika videonya bermanfaat silakan dukung channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.